Page 13, page 13. Keinginan biru untuk kembali. Biru punya teman baru, tapi bukan orang baru, melainkan jagat. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman dan saling memahami bahwa mereka berdua adalah manusia dengan moto hidup yang sama, keduanya memutuskan untuk berteman. Batu besar di pinggir kebunlah yang menjadi saksi bahwa kini mereka sudah berteman. Biru sadar bahwa sebenarnya dirinya dan jagat tak jauh berbeda. Bahkan keduanya mirip. Jadi tak ada salahnya kalau ia berteman dengan pemuda itu. Saat sudah normal nanti, ia berharap Nimas tak marah padanya karena telah menjalin sebuah pertemanan dengan orang asing. Bicara soal Nimas, sebenarnya Biru juga rindu dengan hidupnya yang kini tengah dijalani oleh Nimas. Maka iseng ia memohon sebuah permintaan pada bintang yang malam itu bersinar dengan begitu terang. Sejujurnya Biru bukan orang yang mempercayai mitos seperti itu, tapi ia sungguh iseng hanya ingin mengajak bintang berbicara. Biru percaya kalau manusia hanya boleh memohon pada Tuhan, bukan bintang. Namun siapa sangka kalau si bintang dengan baik hati bersedia permohonan Biru tersampaikan kepada Tuhan. Keinginan Biru untuk kembali. Sejak kejadian Biru menangis di pinggir kali ditemani jagat sebagai saksi, pemuda itu jadi sering terlihat ada di sekitar Biru. Saat Biru mengajar, maka jagat akan mengawasinya sembari menjemur daun-daun teh. Saat Biru membantu warga memetik teh, maka jagat akan ada di barisan yang sama dengannya. Seperti saat ini, Biru tengah menyampaikan sebuah materi kepada anak-anak dan tepat di depan pondok ada jagat yang sibuk dengan jemuran daun tehnya. Tapi Biru yakin beberapa kali mata pemuda itu melirik ke arahnya. "Kak Nimas?" "Iya." Panggilan dari salah satu anak mengalihkan fokus Biru. "Mau tanya apa, Rido?" Kak, apa mengkristal dan membeku itu sama? Mengkristal dan membeku itu sama. Mengkristal dan membeku itu beda ya. Ayo semua perhatikan kakak. Kak Dimas mau jelaskan bedanya mengkristal dan membeku supaya kalian paham. Semua anak fokus dengan Biru. Biru juga fokus dengan mereka dan papan tulis, mengabaikan sepasang mata yang sedari tadi mengawasinya. Biru sedang mencari cara terbaik untuk menjawab pertanyaan Rido. Jadi gini, mengkristal dan membeku. Biru menulis kedua kata itu berdampingan di papan tulis. Menulisnya dengan warna kapur yang berbeda. Kakak mau jelaskan yang membeku dulu. Membeku itu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Jari-jari lentik khas wanita itu menari-nari, memegang kendali penuh pada kapur warna kuning di atas papan warna hitam. Ada yang bisa kasih contoh? Es batu, Kak. Iya, pintar. Jadi kalau kita memasukkan air ke dalam kulkas, maka air yang awalnya cair akan berubah wujud menjadi padat. Nah, itu yang disebut dengan membeku. Biru menulis poin pentingnya agar anak-anak nanti bisa menyalin tulisannya. Nah, yang selanjutnya mengkristal. Kini ganti kapur warna merah yang ia genggam. Mengkristal itu perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Sekarang coba kasih tahu kakak, contoh mengkristal itu bagaimana ya? Belum ada jawaban. Gimana? Anak-anak itu saling menatap satu sama lain, melemparkan pandangan aku gak tahu, kamu tahu, dan disambut gelengan kompak semuanya. Ada yang bisa kasih kakak contoh tidak? Mereka terang-terangan menggeleng. Biru menghela napas. Sudah hampir 1 bulan ia mengajar anak-anak ini. Ia berjanji tidak akan menyerah untuk menyampaikan ilmu pada mereka apapun yang terjadi. Oke, gak apa-apa. Sekarang dengarkan kakak. Contohnya mengkristal itu bunga es. Kalian tahu bunga es yang menempel di bagian sekat-sekat kulkas? Nah, bunga es itu terbentuk dari gas yang ada di dalam kulkas dan mengeras menjadi bunga es. Makanya disebut mengkristal. Sekarang kakak mau kalian tulis contoh lain dari peristiwa membeku dan mengkristal di buku ya. Nanti kakak lihat. Es batu dan bunga es boleh ditulis lagi, Kak.
Boleh. Boleh diskusi Kak? Boleh. Anak-anak itu kini sibuk dengan tugas mereka, berdiskusi dengan teman terdekatnya dan mencatatnya di buku. Sedangkan Biru juga menulis kembali materi yang ia sampaikan, menulisnya dengan rapi yang kemudian akan diberikan pada si kembar. Dan jangan lupakan Jagat. Pemuda itu masih dengan daun teh keringnya dan mata yang sekali-kali melirik ke arah pondok. Biar saya antar. Antar kemana? Sepeninggalan anak-anak, Biru segera bergemas untuk pergi ke rumah ayah Ayi. Namun belum sempat ia melangkah keluar dari pondok, ia dicegat oleh Jaga dan sepeda motornya. Ke rumah ayah Ayi? Terima kasih deh, tapi sepertinya nggak perlu. Kenapa? Saya mau jalan saja, biar saya antar nih mas. Biru heran, pemuda ini kenapa jadi tiba-tiba baik padanya? Kenapa sih Ngeyel? Saya khawatir kamu nangis lagi di pinggir kali. Astaga, sebenarnya Biru malu menangis terseduh-seduh begitu di depan Jagat. Tapi mau bagaimana lagi, saat itu dirinya bahkan tidak bisa menahan air mata yang melesak keluar. Kamu salah lihat kali, waktu itu saya nggak nangis. Jaga tidak menanggapi ucapannya, namun tetap dia meminta persetujuan untuk mengantar. Memangnya sepeda motor kamu bisa nyebrang kali? Kita lewat jalan lain, muter gitu. Jagat mengangguk dan bersiap menyalakan mesin motornya. Nanti makin jauh, makin lama. Gak akan lama kalau kamu mau naik sekarang juga. Tak sabar lagi, Jagat menarik tangan kanan Biru sampai tubuh wanitanya oleng dan duduk di atas jok motor. Pegangan, kita berangkat. Alih-alih menuruti perintah Jagat, Biru malah menyilangkan tangannya di depan dada. Ia tak mau berpegangan pada pemuda desa ini. Lagi pula tidak berpegangan saat dikuncik tidak akan membuatnya dirinya jatuh. Udah jalan aja cepet. Sepeda motor tua Jagat melaju menuju rumah ayah Ayi, melewati rute memutar agar mereka tidak perlu menyeberangi sungai. Biru baru tahu jalan yang mereka lewati ternyata memiliki pemandangan teh yang sangat indah. Wah, mau dong berhenti dulu di sini. Biru menepuk pundak Jagat heboh agar si pemuda mendengarnya. Tapi laju kendaraan itu juga tidak memelan. Permisi, dengarkan, saya mau berhenti sebentar di situ. Lagi-lagi tak ada respon dari si pengendara. Biru tahu ia sengaja diabaikan. Memang pemuda ini selalu bertingkah semaunya. Merasa kesal. Tak direspon, Biru memilih diam. Tapi sebelum diam, ia sempatkan diri menonyor kepala Jaga dari belakang sampai si pemuda oleng ke samping. Bahaya tahu nih mas, bodoh. Setibanya di rumah si kembar, Biru langsung turun begitu saja, bahkan tanpa mengucap terima kasih pada Jagat. Karena sudah diantar, Biru mendadak lupa sopan santun. Ayi, panggil Biru pada kedua muridnya tepat di depan pintu. Tak lama terdengar suara langkah kaki. Keluarlah seorang wanita setengah baya, ibu si kembar. Wanita itu tampak sehat, tak seperti pertama kali waktu Biru datang kemari. Syukurlah, ia ikut merasa lega. Ibu sudah sehat, supaya pada sapanya pada si ibu. Kemudian wanita itu tersenyum dan melangkah mendekat. Mas Jagat. Biru tersenyum kecut, bukannya menjawab salamnya. Si ibu malah menyapa Jagat terlebih dahulu. Iya ibu, tadi saya diminta datang, ada apa ya? Jagat ikut mendekat, kini ia berdiri tepat di samping Biru. Begini, ibu mau minta tolong diantar ke perbatasan. Ibu dapat kiriman obat lagi. Iya Mas Jagat, katanya yang ngasih masih ada di perbatasan. Ibu mau ketemu, mau berterima kasih. Wah bagus itu bu, ya sudah saya antar sekarang. Ibu sekembar dan Jagat rupanya benar-benar mengabaikan keberadaan Biru. Mereka bahkan tak sadar ada seorang wanita muda yang sudah memasang wajah kecut di sana. Oh iya Dek Nimas, ibu titip anak-anak ya, tolong ditemani sampai ibu pulang. Bagus, tidak sepenuhnya ia dilupakan. Iya bu, apalagi yang bisa Biru jawab selain iya. Sepeda motor tua milik Jagat mulai menjauh dari halaman rumah si kembar, meninggalkan Biru sendirian di depan pintu.
Kenapa nggak bilang dari awal kalau ada urusan di sini? Sok-sokan bilang mau ngantar lagi di. Daripada kesal dengan sikap Jagat, Biru memilih duduk di kursi kecil di depan rumah si kembar dan menunggu mereka keluar. "Kami Mas!" Ayah keluar dan menyapanya dengan keadaan yang masih segar sehabis mandi. Bahkan bulir air masih menetes di rambut basahnya. "Ayo masuk Kak, Ayi masih mandi." "Kamu juga baru mandi?" "Iya Kak, maaf ya jadi lama." Biru menggeleng dan kemudian bangkit untuk masuk ke dalam rumah yang didominasi oleh kayu itu. Ayah dan Ayi sudah siap di depan buku masing-masing, memasang senyum lebar tanda siap menerima pelajaran. Tanpa sadar, Biru ikut tersenyum melihat senyum polos mereka berdua. Rasa lelahnya menguap hilang entah kemana. "Siap belajar hari ini?" "Siap Kak." "Oke, kita mulai ya." Tanpa rasa lelah ataupun bosan, Biru mengulangi penjelasannya sekali lagi, sama persis seperti penjelasannya tadi di kelas. Kalau boleh jujur, sebenarnya bekerja 2 kali begini membuat Biru kelelahan. Waktu istirahatnya jadi terganggu dan lagi jalan yang tak ramah yang harus ia lewati sungguh membuatnya terganggu. Tapi biarpun lelah, Biru ikhlas. Apalagi ia bisa dapat kesempatan bagus begini untuk pengalaman mengajarnya. Biarpun nanti ia tak dapat menulis pengalaman ini di atas CV-nya, namun pengalaman luar biasa ini akan selalu ada dalam hatinya, merubah cara pandangnya terhadap dunia mengajar. Di mana dan kapan lagi ia bisa mendapat pengalaman begini. "Kak, kalau sudah selesai dan ibu belum pulang, nanti kita main ya." "Main apa Ayi?" "Layangan," kata ayah antusias di samping Ayi. "Iya Kak, Ayi sudah buat 3 buah layangan. 1 untuk ayah, untuk Ayi, dan 1 untuk kakak Nimas." "Boleh, tapi kalian harus jawab soalnya yang benar ya." Biru menunjuk selembar kertas berisi soal yang ia tulis sendiri, sama seperti yang dikerjakan anak-anak di pondok. "Kak, tarik yang kuat Kak." "Iya, ini juga udah kuat Kak." "Ke samping kiri Kak." "Kak, ke kanan sedikit Kak." Ribu sekali halaman rumah si kembar ini sangat berisik oleh suara 3 bocah yang sedang menerbangkan layang-layang. Iya, 3 bocah si kembar dan Biru sudah lama ya tak menerbangkan layang-layang. Mungkin terakhir kali sejak ia lulus sekolah menengah pertama. Setelah itu ia tak pernah menyentuh mainan dari bambu itu. "Ayi tarik Ayi, ayo." Ketinggian layang Ayi sudah hampir menyamai milik Biru. Jiwa kompetitifnya mendadak keluar. Ia tak ingin dikalahkan bocah ini, maka Biru menarik senar layangannya lebih kuat dan menambah panjang senarnya. "Yes, lihat punya kakak lebih tinggi tuh." Kok Kak Nima jago?" Ayah protes tak terima layangan kakaknya tak berhasil menyamai tinggi layangan Biru. "Iya dong." Biru nyengir bangga sambil mengibaskan rambut panjang sebahu Nimas yang sore ini ia biarkan terurai. Rambut hitamnya itu ikut bergoyang ke sana kemari saat ia berlari dan meloncat antusias saat layangannya semakin tinggi. Cantik sekali, paras Nimas memang begitu cantik. Sampai-sampai di ujung sana ada pemuda yang tak berkedip terus memandangnya dari atas sepeda motor yang melaju perlahan. Jaga dan ibu si kembar sudah kembali. Artinya Biru sudah bisa pulang. Biru ingin cepat-cepat pulang dan berbaring sebentar sebelum nanti para warga memintanya untuk ikut memetik daun teh lagi. "Kakak pamit dulu ya." Pamitnya pada si kembar yang sedang membereskan layangan mereka. "Ya, kakak nginep di sini sekali aja, bisakah?" Ayah mencoba merayu agar guru sukarela itu tidak pergi. "Besok kita ketemu lagi ya ayah, sekarang kakak harus pulang." Muka bocah itu cemberut, keinginannya tidak terpenuhi dan saudara kembarnya Ayah menarik tangan Ayah agar bocah itu tidak menampakkan muka asam di depan guru mereka. "Majaga juga mau pulang?" Sang ibu buka suara. Kini pertanyaannya semuanya teralihkan ke arah Jagat. "Iya ibu, kalau begitu sekalian saja bareng sama Dek Nimas ya Dek Nimas. Pulang bareng Mas Jagat saja biar tidak capek jalan." Ibu benar, Biru memang lelah dan akan lebih baik kalau seseorang memberinya tumpangan. Tak ingin ambil pusing dengan segala tingkat menyebalkan Jagat, Biru pun setuju. Yang penting ia bisa segera pulang dan istirahat. "Ya udah, ayo Bu, saya pamit ya. Ayah, kakak pamit ya."
Urusan pamitan sudah beres. Kini Biru dan Jagat sudah ada di atas jok motor siap untuk memulai perjalanan pulang. Di jalan, Biru tak ingin banyak bicara dengan Jagat. Bahkan ia lebih memejamkan mata dan menikmati semilir angin sore. Wah, sejuknya, kata Biru dalam hati. Semilir angin sore ini seakan menerbangkan rasa lelahnya hingga senyum muncul di wajah Ayu Nimas. Menyadari seseorang tersenyum dari kaca spionnya, Jagat ikut tersenyum. Dan tepat di depan perkebunan teh, Jagat menghentikan laju motornya. Tepat di tempat yang diinginkan Biru tadi. Tempat yang sangat indah, sejauh mata memandang, tumbuhan hijau yang terlihat. Sungguh pemandangan yang mampu menghilangkan beban pikiran. Lah, kok berhenti? Biru membuka mata mendapati motor Jagat berhenti. Pemuda itu turun begitu saja setelah menstandarkan motornya dan meninggalkan seorang gadis di atas motornya. Mau kemana? Memang dasar Biru itu berisik. Walau seorang lelaki, Biru itu cerewet dan suka mengomentari apapun yang ada di depannya. Sangat cocok ia berada dalam tubuh Nimas, tak perlu banyak menyesuaikan. Tapi justru kini Jagat berjalan menjauh tanpa peduli dan duduk di sebuah batu besar. Sinar matahari sore tepat mengenai tubuh Jagat dan menampilkan bayangan tubuhnya di atas motor. Jagat menoleh ke arah motornya. Ia tertawa saat mendapati si gadis masih duduk di atas motor yang miring itu. Kesini nih mas. Oke, daripada duduk tak jelas di atas motor, lebih baik Biru bergabung menikmati sinar matahari sore yang indah itu. Geser. Biru mengisyaratkan agar Jagat memberinya sedikit bagian batu untuk ia duduki. Dan di atas batu besar itu duduklah mereka berdua menikmati sinar matahari sore serta pemandangan kebun teh yang menenangkan. Nimas, boleh saya tanya sesuatu? Oke. Karena kamu udah baik mau berhenti di sini, ya udah tanya aja. Apa kamu nggak capek tiap hari begini? Begini gimana? Biru meletakkan tas ranselnya dan menyamankan duduknya. Tak lupa ia sesekali melirik ke arah Jagat dan melihat ekspresi gugup di sana. Sebagai seorang lelaki, Biru paham kenapa pemuda ini gugup saat bicara dengannya sebagai Nimas. Ia begini setiap hari harus bolak-balik ke rumah Ayi. Padahal kan kewajibanmu hanya ngajar di pondok. Kalau ayah Ayi tidak bisa datang, ya udah itu tanggung jawab mereka untuk berusaha datang, bukan kamu yang harus kerepotan begini. Sudah sering Biru dapat pertanyaan begini, bahkan ibu si kembar juga pernah menanyakan pertanyaan serupa. Biru meresponnya dengan begitu santai, bahkan disertai ketawa. Kalau kamu tanya apa nggak capek, ya capek lah. Tapi demi apapun aku ikhlas. Memang ini tujuan aku kesini. Dari awal aku juga tahu bakal kayak gini. Biru berhenti sebentar, mengambil nafas sekaligus memastikan lawan bicaranya ini paham akan maksud ucapannya. Lagian hanya menyisihkan waktu 3 bulan dalam seumur hidup aku di sini nggak bakal rugi juga. Tak ada reaksi yang bisa Jagat berikan selain takjub. Wajah pemuda itu jelas sekali menunjukkan keterpesonaan akan ucapan Biru, membuat Biru ingin tertawa keras di depan wajahnya. Ngerti nggak? Malah bengong. Kamu merusak suasana, saya ini sedang kagum loh sama kamu. Kalau dipikir lucu juga, Jagat bilang ia kagum, padahal dirinya sendiri juga tak kalah mengagumkan. Bahkan seluruh penduduk desa mengandalkannya. Pak Kepala Desa saja memanggilnya dengan Mas Jagat, pemuda andalan desa Sewulintang. Terima kasih ya sudah ambil peran besar di desa ini. Ucap Jagat makin membuat Biru tak tahan ingin berdebat. Ngajak dong, sendirinya juga ambil peran besar di desa. Kamu sadar gak sih semua warga desa tuh apa-apa Jagat. Minta Jagat untuk ini, minta Jagat untuk itu, minta diantar Jagat ke sini, minta diantar Jagat ke sana. Mendengar Biru mengomel, Jagat malah tertawa. Namun dalam hati ia mengiyakan. Memang benar kalau warga desa sering memintanya melakukan ini itu. Dan ia juga tidak merasa keberatan sama sekali. Jagat jadi merasa mungkin dia dan gadis ini mirip. Sama-sama suka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Malah ketawa. Tapi ucapan kamu benar. Saya jadi merasa kita ini mirip. Kalau gitu ganti saya tanya, kamu capek nggak dimintain tolong warga ini? Nggak capek.
Kenapa? Karena ikhlas. Biru mengangguk, mantap. Memang ikhlaslah kuncinya. Seberat apapun pekerjaan kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan ajaib pasti tidak akan terasa lelah. Tuh kan benar, kamu juga ngerasa gitu kan? Telapak tangan biru terangkat tinggi-tinggi di depan wajah jagat. High five, tak. Kemudian setelah kedua telapak tangan itu bertemu, biru dengan mantap mendeklarasikan bahwa dirinya akan mulai berteman baik dengan pemuda desa ini. Bagaimanapun juga, keduanya memang mirip dan sedikit banyak jagat telah menemani dan membantu biru di masa sulitnya. Kurnih ya, kita mulai hari ini. Emangnya siapa yang pernah ribut sama kamu? Lah gak sadar dari awal ketemu kamu itu nyebelin jagat. Kamu aja yang gak ramah nih mas. Gak ramah gimana? Orang tiap kali ketemu orangnya pasti nyapa kok. Biru tak terima dibilang tidak ramah, padahal ia selalu sudah berusaha melempar senyum saat bertemu siapapun di desa ini. Waktu itu kita bertemu tapi kamu gak senyum. Itu berarti kamu udah nyebelin sejak pertama kali ketemu. Makanya aku malas senyum. Jagat membuang muka. Jika dilanjutkan maka perdebatan tak bermutu ini tak akan ada habisnya. Mending kamu diem deh, nikmatin pemandangan ini selagi masih bisa. Jagat menunjukkan bentangan teh di hadapannya. Memang benar, daripada tambah pusing karena berdebat, lebih baik memperbaiki keadaan hati dengan menikmati pemandangan. Malam hari di kamar biru, sudah hampir masuk bulan kedua ia di desa ini. Sama sekali ia tak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. Sesekali ia malah menjawab telepon dari orang tua Nimas. Namun biru bingung bagaimana cara menghubungi orang tuanya. Sedangkan di sana ada Nimas yang berperan sebagai dirinya. Ia tak mau orang tuanya bingung dengan keadaan yang ia alami saat ini. Ibu, biru kangen banget. Tiap kali biru merindukan ibunya, ia hanya bisa mengingat beliau sampai terlelap. Maka dengan ajaib ibunya akan datang ke dalam mimpinya. Biru menyingkap selimutnya, pergi keluar kamar. Keadaan desa malam itu cukup sepi. Warga lebih memilih istirahat setelah seharian bekerja di kebun. Biru berjalan ke arah kebun di depan rumah Pak Kades. Naik ke kebun dan duduk di gubuk yang ada di sana, mengandalkan senter dari ponselnya. Biru memastikan bahwa keadaannya di sekitarnya aman. Wah, bintang lagi banyak nih. Ia buka kamera ponselnya dan memotret satu lagi pemandangan luar biasa di hadapannya. Ada begitu banyak bintang di langit saat ini. Bintang-bintang dengan sinarnya masing-masing. Ada yang bersinar begitu terang dan ada yang redup sinarnya, namun sama sekali tidak mengurangi keindahannya. Biru tersenyum saat sebuah cerita anak-anak yang pernah ia baca muncul tiba-tiba di kepalanya. Dalam cerita itu, si tokoh utama memohon sesuatu pada bintang-bintang, dan ajaibnya keesokan harinya keinginan si tokoh utama benar-benar terwujud. Mana mungkin, tapi bintang-bintang itu seakan menggoda biru untuk mengucapkan sebuah permohonan. Mana bisa mohon sama benda langit, yang benar itu minta sama Tuhan bukan sama bintang. Satu bintang dengan sinarnya yang paling terang berkedip saat biru menatapnya remeh. Loh, bintangnya ngambek. Biru sudah seperti orang tak waras, bicara sendiri di tengah malam sambil tertawa tak jelas mengejek bintang. Aduh, lucu banget, masa ngambek sih? Oke, kalau memang bisa coba buat aku sama Nimas normal lagi dong. Aku kangen tahu sama ibu, sama bapak juga, sama Nana juga. Nana gadis itu sebentar lagi akan lulus. Begitu juga dengan Biru. Keduanya sudah merencanakan pernikahan setelah lulus nanti. Biru tak ingin rencananya tak berjalan lancar karena kejadian ada ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Apa ya? Biru mengakhiri pertemuannya dengan sang bintang dan kembali menyalakan senter ponselnya. Kemudian berjalan kembali ke kamar untuk tidur dan bertemu ibunya di dalam mimpi. Namun siapa sangka sang bintang merespon ucapan Biru. Di atas sana bintang yang bersinar paling terang bertambah makin terang saat Biru mengejeknya payah. Biru memang benar bahwa manusia hanya boleh meminta pada Tuhan, bukan bintang. Namun siapa yang menyangka kalau sang bintang dengan baik hati bersedia menyampaikan permohonan Biru kepada Tuhan.